di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah keluarga Gelem. Gelem adalah pria Parubaya yang dikenal rajin dan bekerja sebagai petani. Namun nasib tidak berpihak pada Gelem. Tanahnya yang kurang subur dan sering terkena hama membuat hasil panen tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Istrinya adalah wanita yang selalu mendukungnya, tetapi hatinya selalu diselimuti oleh kegelisahan dan kecemasan karena ketiga anak mereka yang masih kecil membutuhkan makan dan pendidikan yang layak. Suatu malam ketika Gelem tengah berbaring di kasurnya, memikirkan cara untuk merubah nasib keluarganya menjadi lebih baik, ia mendengar suara seseorang yang berbisik kepadanya. Suara itu terdengar lembut, namun penuh dengan energi gelap yang mengerikan. Jika kau ingin kekayaan, datanglah ke hutan di tengah lembah pada bulan purnama, bisik suara tersebut. Gelem terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Namun suara itu terus terngiang di kepalanya dan membuatnya memenuhi undangan tersebut. Pada bulan purnama berikutnya, Gelem dengan langkah ragu berjalan meninggalkan rumahnya menuju hutan. Ia membawa persembahan sederhana berupa seikat kembang 7 rupa, kemenyan dan seekor ayam jantan hitam. Hutan yang biasanya sunyi ini penuh dengan aura yang mencekam dan mengerikan. Gelem merasakan tatapan makhluk tak kasat mata tengah memperhatikannya dari segala penjuru. Suara-suara binatang malam terdengar samar-samar, seolah-olah mereka pun takut dengan hal yang akan terjadi. Di tengah hutan, Gelem menemukan sebuah batu hitam besar yang dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa. Di sana ia menyalakan kemenyannya yang ia bawa dan meletakkan kembang 7 rupa di atas batu. Lalu dengan tangan gemetar ia menyembelih ayam itu tersebut dan membiarkan darahnya mengucur ke tanah. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan kegelapan semakin pekat. Kemudian di hadapannya muncul sosok makhluk tinggi besar. Makhluk itu mempunyai kulit seperti kayu hitam yang retak-retak. Matanya merah menyala seperti bara api dan tanduk melingkar di kepalanya. Taringnya yang tajam mencuat dari mulutnya yang menyeringai mengerikan. Gelem merasakan hawa panas dan bau busuk yang berasal dari makhluk tersebut. Aku adalah penguasa kekayaan dan kemewahan dunia. Dengan suara yang bergema, apa yang kau inginkan manusia? Dengan suara yang bergema, apa yang kau inginkan manusia? Gelem berusaha menahan rasa takutnya. Aku ingin kekayaan untuk keluargaku. Aku ingin anak-anakku hidup lebih baik. Sosok misterius itu tertawa sinis. Kekayaan tidak diberikan secara cuma-cuma. Kau harus membayar dengan sesuatu yang berharga. Apakah kau siap untuk itu? Gelem mengangguk walaupun hatinya dipenuhi oleh keraguan. Apa yang harus kulakukan? Sosok itu mendekati Gelem dan dengan tangan besar ia menyentuh kepala Gelem. Setiap malam bulan purnama kau harus datang kepadaku dengan membawa persembahan berupa darah segar. Jika kau gagal, maka nyawamu dan nyawa seluruh keluargamu akan menjadi milikku. Sejak malam tersebut, kehidupan keluarga Gelem mulai berubah drastis.
kebun yang tadinya tandus kini mulai subur dengan hasil panen yang melimpah. Gelem membuka usaha perdagangan hasil bumi yang sukses, dan uang mulai mengalir deras ke rumahnya. Keluarga Gelem yang dulu hidupnya miskin dan penuh dengan kemelaratan kini menikmati kemewahan. Mereka membangun rumah besar, membeli banyak perhiasan, dan anak-anak mereka kini bersekolah di sekolah-sekolah yang terbaik. Namun di balik kemewahan itu ada bayangan gelap yang selalu menghantui Gelem. Setiap bulan purnama ia harus pergi ke hutan dan melakukan ritual persembahan darah. Semakin lama tuntutan makhluk itu semakin besar. Awalnya ia hanya minta ayam jantan hitam, kemudian kambing, dan akhirnya ia meminta sapi sebagai persembahan. Istrinya Gelem mulai curiga dengan perubahan suaminya. Setiap bulan purnama Gelem selalu hilang tanpa penjelasan dan balik besok harinya. Ketika istri Gelem mendesak untuk mengetahui kebenarannya, Gelem hanya mengelak dan meminta istrinya agar tidak mencampuri urusannya. Tetapi istrinya tidak bisa menahan rasa penasaran. Pada malam bulan purnama berikutnya, istrinya diam-diam pergi mengikuti Gelem tanpa sepengetahuan suaminya tersebut. Ia melihat Gelem pergi ke hutan membawa seekor sapi. Dengan hati-hati istrinya mengikuti Gelem dan melihat suaminya melakukan ritual persembahan yang mengerikan di depan batu besar yang berada di tengah hutan. Ketika makhluk itu muncul untuk menerima persembahan yang diberikan kepadanya, istrinya Gelem terkejut dan terjatuh, membuat suara yang menarik perhatian Gelem dan makhluk itu. "Apa yang kau lakukan di sini, istriku?" teriak Gelem dengan wajah ketakutan. Genderuwo itu menoleh ke arah istrinya Gelem dengan mata merah menyala. "Ah, istrimu sudah mengetahui rahasia kita, maka dia harus membayar dengan nyawanya." Istrinya Gelem berteriak-teriak ketakutan. Namun Gelem langsung berdiri di depan istrinya, mencoba melindunginya. "Jangan, akulah yang membuat perjanjian, biarkan dia pergi." Genderuwo itu tertawa jahat. "Terlambat manusia, setiap pelanggaran perjanjian harus dibayar dengan nyawa. Jika tidak istrimu, maka kau yang harus membayar." Dengan wajah yang putus asa, Gelem memohon apa yang bisa kulakukan untuk menyelamatkannya. Genderuwo diam sejenak, kemudian berkata, "Bawakan aku jiwa baru setiap malam bulan purnama, maka dirimu dan istrimu akan selamat. Namun jika kau gagal, maka jiwa istrimu akan menjadi milikku." Sejak malam itu Gelem menjalani hidup penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Ia harus menculik seseorang dari desa lain setiap malam bulan purnama untuk dijadikan persembahan kepada genderuwo. Kejadian-kejadian mengerikan mulai menghantui desa-desa sekitar. Penduduk mulai menghilang secara misterius, dan sosok iblis yang menculik manusia menyebar. Istrinya Gelem yang mengetahui kebenaran hidup dalam tekanan mental yang luar biasa. Ia merasa bersalah dengan perjanjian yang dibuat oleh suaminya dan ketakutan yang menghantui keluarga mereka. Anak-anak mereka yang tidak mengetahui apa-apa.
mulai merasa ada yang aneh dengan suasana yang ada di rumah. Pada malam bulan purnama berikutnya, Gelem melakukan ritual persembahannya. Namun ia tidak membawa jiwa baru. Genderuwo itu marah besar, dan batu hitam besar tempat Gelem melakukan ritual bergetar hebat. Kau gagal memenuhi janjimu manusia. Sekarang jiwa istrimu akan menjadi milikku. Gelem berlutut menangis memohon belas kasihan. Berikan aku kesempatan lagi, kumohon. Genderuwo itu menolak dengan tawa yang mengerikan. Tidak ada ampun untuk pengkhianatan. Genderuwo mengangkat tangannya dan dengan kekuatan gaib menarik jiwa istrinya Gelem dari tubuhnya. Istrinya Gelem menjerit kesakitan. Tubuhnya melayang ke udara sebelum jatuh ke tanah, tidak bernyawa. Gelem menjerit dengan penuh kesedihan melihat jiwa istrinya diambil oleh kekuatan jahat yang tidak bisa ia lawan. Kehidupan Gelem hancur seketika. Ia kehilangan istrinya dan hidup dalam bayang-bayang kutukan genderuwo. Penduduk desa mulai curiga kepada Gelem yang selalu nampak murung dan ketakutan. Mereka mulai menjauhinya, meninggalkannya dalam kesendirian dan penyesalan yang tiada akhir. Gelem yang telah kehilangan segalanya mulai melawan genderuwo itu dengan caranya sendiri. Ia menyusun rencana untuk menghancurkan iblis itu. Pada malam bulan purnama berikutnya, ia membawa persembahan berupa darah sapi dengan racun yang kuat. Gelem berharap racun tersebut bisa membunuh genderuwo atau setidaknya bisa melemahkannya. Di tengah ritual, genderuwo muncul seperti biasanya. Ketika ia mulai meminum darah persembahan, tiba-tiba ia mengerang kesakitan. Mata merahnya membesar dan tubuhnya yang besar mulai bergetar hebat. Apa yang kau lakukan, manusia? Raung genderuwo itu dengan amarah yang membara. Gelem berdiri tegas meskipun jantungnya berdegup dengan kencang. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan lebih banyak kehidupan. Ini harus berakhir sekarang. Genderuwo itu tertawa getir. Kau pikir racunmu ini bisa membunuhku? Aku adalah kekuatan yang tidak bisa dilawan dengan cara manusia biasa. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka berguncang, dan dari dalam tanah muncul akar-akar yang langsung melilit tubuh Gelem. Ia terperangkap dan tidak bisa bergerak. Genderuwo itu mendekat dengan langkah perlahan. Senyum jahat terpampang di wajahnya. Kau berani melawanku, maka kau akan merasakan penderitaan yang mengerikan dan keputusasaan yang tak berkesudahan. Kemudian genderuwo itu mulai membaca mantra dengan bahasa kuno. Tiba-tiba di depan mereka muncul formasi sihir dengan lambang-lambang iblis yang terukir di formasi sihir itu. Tanpa diduga oleh Gelem, secara mengejutkan muncullah kedua anaknya dalam keadaan pingsan dari dalam formasi sihir tersebut. Dengan muka yang tegang, Gelem berteriak memanggil kedua anaknya. Genderuwo itu tertawa mengejek Gelem. Teriaklah sampai suaramu habis. Mereka tidak akan pernah bisa bangun, karena aku telah mengambil jiwa mereka. Gelem menangis dan memohon kepada genderuwo itu, tolong lepaskan mereka. Mereka tidak bersalah sama sekali. Genderuwo mengangkat tangannya dan akar yang melilit tubuh Gelem semakin kuat melilit tubuhnya sampai Gelem tidak bisa berbicara sama sekali.
Bukankah sudah kukatakan, sekali ada pelanggaran maka harus dibalas dengan nyawa, dan dirimu akan menjadi budakku. Setelah kehilangan keluarga Gelem secara misterius, kehidupan di desa tempat mereka tinggal mulai kembali damai, menyisakan kisah mengerikan tentang pesugihan dan perjanjian dengan seseorang yang bersekutu dengan iblis.